Aku masih ingat betul sore itu. Langitnya kelabu, angin berhembus pelan tapi rasanya bikin dada sesak. Di ruang tunggu rumah sakit, aku duduk sendirian sambil peluk boneka kelinci kesayangan anakku, Aira. Boneka itu udah lusuh, warnanya nggak lagi putih, udah berubah jadi abu-abu kehitaman saking seringnya dipeluk Aira kemana-mana. Tapi buatku, boneka itu punya makna lebih dari sekadar mainan. Itu kayak teman setia Aira yang nemenin dia waktu aku nggak bisa. Waktu itu Aira udah hampir seminggu demam tinggi, badannya panas banget kayak bara api. Aku udah bawa ke klinik, puskesmas, sampai 2 rumah sakit kecil di dekat rumah, tapi semua bilang cuma tipes, ada yang bilang demam biasa. Tapi naluri aku sebagai ibu kayak ngomong sesuatu yang nggak beres. Soalnya mata Aira kosong, badannya makin kurus, nafasnya berat. Aku makin gak tenang waktu Aira mulai mimisan dan tiba-tiba pingsan di rumah. Aku langsung gendong dia sambil nangis, lari ke rumah sakit ini. Disinilah akhirnya dokter minta kami ambil darah buat cek lab lebih lengkap. Aku nunggu hasil itu kayak nunggu vonis hidup mati. Tangan aku dingin, kaki gemeteran, kepala pusing, tapi aku paksain duduk di kursi ruang tunggu. Mata aku ngeliatin lampu-lampu ruang rumah sakit yang remang-remang, suara mesin infus yang bunyinya bikin hati ciut, dan aroma antiseptik yang nyengat. Perut kosong gak aku peduliin. Yang penting anakku selamat. Gak lama kemudian, dokter keluar dari ruangannya, manggil nama aku pelan. Bu Ratna, bisa sebentar. Aku langsung bangun, boneka kelinci itu masih aku peluk erat. Aku masuk ruangan dokter, duduk di depan meja putihnya yang rapi. Dokter itu ngeluarin berkas, mukanya nggak kayak biasanya. Dia kelihatan berat banget buat ngomong. Aku tahu dari situ, pasti kabar buruk. Begini Bu, dari hasil lab, kami temukan indikasi leukemia stadium lanjut, aku bengong. Kata itu asing tapi langsung nusuk ke hati. Leukemia, Dok. Penyakit apa itu? Aku nanya sambil suara bergetar. Kanker darah, Bu, dan ini udah masuk stadium lanjut. Kami harus mulai kemoterapi secepatnya kalau mau ada peluang. Dunia aku langsung runtuh. Rasanya kayak ada palu godam mukul kepala. Air mata aku langsung jatuh, gak bisa aku tahan. Tanganku nutup mulut, takut teriak. Anak saya Dok, masih kecil, kenapa harus dia? Suara aku makin lirih. Dokter cuma bisa nyodorin tisu, katanya dia ngerti rasanya. Tapi aku yakin gak ada yang bener-bener ngerti gimana rasanya ibu dengar kabar anaknya kena penyakit seganas itu. Aku keluar ruangan, jalan menuju kamar rawat Aira yang lampunya remang. Aku lihat anak kecil itu tidur lemah, pipinya pucat, rambutnya nempel di kening basah. Aku duduk di sampingnya, elus pelan rambutnya, terus bisik, "Nak, kamu kuat ya, ibu di sini. Ibu janji bakal lakuin apa aja buat kamu. Jangan tinggalin ibu, ya nak." Aku peluk dia, cium keningnya yang panas, dan malam itu aku nangis sampai nggak sadar ketiduran di pinggir ranjang. Mulai malam itu, aku tahu hidup aku nggak bakal sama lagi. Aku harus siap berjuang, apapun caranya, buat nyelamatin Aira. Sejak hari itu, hidup aku kayak jungkir balik. Nggak ada lagi kata istirahat, nggak ada lagi tidur nyenyak. Setiap malam aku jagain Aira di pinggir ranjang rumah sakit, sambil pegang tangan mungilnya yang makin kurus. Kadang aku elus-elus rambutnya, kadang aku bisik-bisik doa di telinganya. Aku nggak peduli sama kondisi aku sendiri. Makan seadanya, kadang cuma air putih, kadang sepotong roti bekas sisa suster. Yang penting Aira tetap ada di depan mata aku. Malam-malam di rumah sakit itu bikin hati aku remuk. Suara mesin infus, bunyi detak jantung di monitor, sama suara anak-anak lain yang kadang nangis kesakitan bikin aku pengen kabur. Tapi aku nggak bisa. Aira butuh aku. Dia nggak punya siapa-siapa lagi selain aku. Kadang aku duduk di musola rumah sakit, sambil baca doa seadanya, nggak tahu lagi harus ngomong apa sama Tuhan. Aku cuma bisik, "Ya Allah,
Kalau bisa, ambil nyawa saya aja. Jangan anak saya, dia masih kecil, belum tahu apa-apa. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, Aira tiba-tiba bangun. Mukanya pucat, keringat dingin ngucur deras, badannya menggigil hebat. Aku panik banget. Aku langsung pencet bel panggil suster. Tolong anak saya suster. Dia panas banget. Suster datang bawa alat pengukur suhu. Begitu dicek, suhu Aira 41 derajat. Aku langsung gemetar. Perawat buru-buru manggil dokter. Mereka pasang infus, kasih suntikan penurun panas. Aku cuma bisa peluk boneka kelinci lusuh itu sambil nangis. Aku lihat dari balik tirai, dokter sama suster sibuk. Aku takut banget malam itu. Aku takut dia nggak kuat. Aku takut besok aku nggak bisa lihat senyumnya lagi. Dalam hati aku terus doa, ya Allah, jangan ambil dia, jangan sekarang. Dia anak baik, dia anak penurut, dia nggak pantas ngerasain sakit kayak gini. Aku sampai sujud di lantai rumah sakit, sambil bisik doa yang aku ingat. Ada suster yang nyamperin, ngajak aku duduk. Bu, istirahat dulu, nanti kalau ibu drop gimana? Katanya pelan. Aku cuma geleng. Selama anak saya belum sehat, saya nggak bakal ninggalin dia, sus, saya di sini aja. Malam itu aku nggak tidur. Aku liatin terus Aira yang masih kejang-kejang pelan. Setiap lihat dia ngeluarin suara pelan kayak meringis kesakitan, hati aku makin hancur. Kadang aku ajak dia ngobrol meski dia nggak nyaut. Nak, ibu di sini ya, jangan takut, ibu nggak kemana-mana kok. Aku tahu Aira mungkin nggak dengar, tapi aku percaya hati anak kecil itu peka. Mungkin dia dengar, mungkin dia ngerti. Kadang aku elus rambutnya, cium pipinya yang makin tirus. Aku peluk dia hati-hati takut dia makin sakit. Sejak malam itu, aku tahu perjuangan aku belum ada apa-apanya. Ini baru awal, masih banyak badai yang bakal datang. Tapi aku janji ke diri aku sendiri, apapun yang terjadi, aku bakal tetap jagain Aira. Sekalipun harus tidur di lantai rumah sakit, makan dari sumbangan orang, atau jual apapun yang aku punya. Nggak peduli orang bilang aku lebay atau terlalu overprotektif, yang penting anak aku selamat. Dia segalanya buat aku. Dan malam itu, meski aku capek, nangis, lemes, aku tetap bertahan. Buat Aira, hari demi hari di rumah sakit kayak mimpi buruk yang nggak ada habisnya. Aira mulai masuk tahap kemoterapi, dan di situ aku benar-benar diuji sebagai ibu. Sumpah, ngeliat anak sekecil itu harus ditusuk jarum suntik hampir tiap hari, rambutnya mulai rontok satu-satu, kulitnya makin pucat, bibirnya kering pecah-pecah, rasanya hati aku kayak diremas-remas. Kadang aku pengen kabur, pengen pura-pura ini semua nggak pernah terjadi. Tapi tiap lihat Aira tidur lemah sambil peluk boneka kelinci lusuhnya, aku langsung inget janji aku. Nak, ibu nggak akan ninggalin kamu. Kita hadapi bareng-bareng, ya, aku masih inget banget hari pertama kemoterapi. Dokter udah ngasih tahu efeknya bakal berat. Aira bisa muntah terus, badannya bisa drop, bahkan kadang bikin anak-anak kecil kayak dia trauma. Dan bener aja, abis infus obat pertama masuk, gak lama Aira langsung muntah-muntah, badannya demam tinggi, dan mulai ngigau. Malam itu aku pegangin dia sambil nangis. Nak, kamu kuat ya, ibu di sini, sayang. Aku usap keringat dingin di keningnya, cium tangannya yang kurus. Setiap dia kesakitan, aku ikut ngerasain. Kayak hati ini ikut ditusuk-tusuk. Parahnya lagi, tabungan aku udah mulai habis. Uang simpenan yang tadinya aku kumpulin buat sekolah Aira, lenyap dipakai buat bayar obat sama tes laboratorium. Aku sampai jual cincin kawin, kalung emas peninggalan almarhum suami, bahkan motor satu-satunya yang biasa aku pakai jualan gorengan. Aku nggak peduli. Selama bisa buat Aira tetap di rumah sakit, aku jual semuanya. Tapi tetap aja, biaya kemoterapi mahal banget. Suatu hari aku sampai duduk di tangga belakang rumah sakit, sambil mikir harus apa.
Aku pengen pinjam uang ke keluarga, tapi mereka juga hidupnya pas-pasan. Kadang ada yang bantuin, tapi aku nggak mau terus-terusan ngerepotin orang. Ada beberapa teman yang pura-pura nggak kenal, ada yang cuma sekadar tanya kabar di chat lalu hilang. Rasanya kayak aku sendirian di dunia ini. Tapi setiap kali aku lihat wajah Aira yang lemah, aku kayak dapet kekuatan lagi. Kalau ibu lemah, siapa yang jagain Aira? Aku ngomong sama diri sendiri. Meski tiap hari makan cuma dari sumbangan suster, tidur di kursi tunggu, dan sering pusing karena darah aku sendiri kurang, aku tetap tahanin semua. Karena aku percaya, selama aku nggak berhenti berusaha dan berdoa, Tuhan pasti buka jalan. Mungkin nggak sekarang, tapi suatu saat nanti. Meski kadang, jujur ya, aku juga pernah protes sama Tuhan. Pernah nanya, kenapa harus anak saya? Kenapa nggak saya aja? Dia masih kecil, belum tahu apa-apa, tapi abis itu aku nangis, minta maaf sama Tuhan. Aku sadar, cuma Tuhan satu-satunya tempat aku berharap. Dan aku harus kuat, buat Aira. Aku tuh orangnya sebenarnya bukan yang rajin ibadah banget. Tapi sejak Aira sakit, aku kayak dipaksa buat lebih deket sama Tuhan. Gimana enggak? Tiap hari aku lihat anak kecil yang dulu lincah lari ke sana-sini, sekarang lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, badannya kurus tinggal kulit sama tulang. Tiap malam aku duduk di musola kecil rumah sakit, kadang cuma bisa nangis. Doa pun seadanya, cuma bisik pelan, ya Allah, jangan ambil anak saya rela ngelakuin apa aja, entah udah berapa malam aku begini. Tidur cuma sejam 2 jam, makan pun seadanya. Tapi anehnya, tubuh ini kayak tetap kuat aja. Mungkin karena hati aku terus bilang kalau aku nggak boleh sakit, nggak boleh tumbang, karena cuma aku satu-satunya orang yang bisa jagain Aira. Suatu malam, setelah Aira habis kemoterapi ketiga, badannya makin drop. Dia muntah darah. Aku langsung panik, lari manggil dokter dan suster. Mereka buru-buru bawa alat oksigen, kasih obat, pasang infus baru. Aku duduk di pojokan kamar, pegang boneka kelinci lusuh itu sambil mulut komat kamit nggak jelas. Rasanya kayak napas aku mau putus. Aku takut banget kehilangan Aira. Malam itu aku sujud di lantai musola, nggak peduli baju aku kotor, nggak peduli orang liatin. Aku cuma bisa bilang, ya Allah, saya mohon, jangan ambil anak saya, kalau bisa, ambil umur saya, tapi jangan anak saya. Tangisan aku pecah, dada sesak, suara serak. Aku ngerasa kayak udah nggak kuat lagi, tapi tetap maksain diri karena aku yakin doa ibu itu kuat. Besok paginya, dokter datang ke kamar Aira sambil bawa hasil lab terbaru. Aku udah deg-degan setengah mati, takut dengar kabar buruk. Tapi kali ini wajah dokter itu beda. Dia senyum kecil. Bu Ratna, saya bawa kabar baik. Hasil tes Aira menunjukkan responsnya terhadap kemoterapi cukup bagus. Sel-sel kankernya mulai menurun. Aku bengong. Aku sampai nutup mulut sambil air mata ngalir deras. Nggak ngangka. Ini kayak keajaiban. Aku peluk dokter itu, terus langsung lari ke Aira, cium tangan mungilnya, peluk dia hati-hati. Nak, kamu dengar nggak? Kamu mulai sembuh, sayang, kamu hebat, nak. Aira buka mata pelan, senyumnya tipis tapi cukup bikin hati aku anget. Dia bisik, ibu, jangan nangis. Aira sayang ibu, suara pelan itu kayak jadi obat paling mujarab buat hati aku yang udah bolong-bolong. Sejak hari itu, semangat aku balik lagi. Aku makin yakin kalau keajaiban itu ada. Asal kita nggak berhenti berdoa dan berusaha, sekecil apapun harapannya, pasti ada jalan. Aku janji ke Aira, kita bakal lawan penyakit ini bareng-bareng. Dan meski perjalanan masih panjang, tapi malam itu aku ngerasa kayak Tuhan ngasih kode, kalau dia dengar doa aku. Bab 5, Pengorbanan Tanpa Batas. Sejak kabar baik itu datang, aku kayak dapet semangat baru. Tapi jujur aja, perjuangan belum selesai. Malah makin berat.
Karena meskipun kondisi Aira mulai membaik, biaya pengobatannya tetap aja mahal. Setiap minggu harus cek darah, transfusi, beli obat tambahan yang kadang nggak ditanggung BPJS. Tabungan aku udah ludes. Perhiasan peninggalan almarhum suami abis, motor satu-satunya udah lama dijual. Aku bahkan sempet jual TV sama mesin cuci di rumah. Pokoknya apapun yang masih bisa dijual, aku lepas. Sampai aku mulai nyari kerjaan sampingan di rumah sakit. Ada ibu-ibu pasien lain yang butuh bantuin nyuci baju atau beli makan di luar, aku kerjain. Bayarannya nggak seberapa, tapi lumayan buat beli obat Aira yang nggak bisa ditunda. Kadang aku juga ikut bantu bersihin ruang tunggu atau musola. Biar dapat makan gratis dari dapur rumah sakit. Nggak peduli orang mau ngomong apa. Selama anak aku bisa terus dirawat dan obatnya nggak putus, aku rela lakuin apa aja. Pernah satu malam, Aira drop lagi. Dokter bilang dia butuh darah tambahan. Golongan darahnya A dan stok di bank darah rumah sakit kosong. Aku tanpa pikir panjang langsung bilang, ambil darah saya, dok. Padahal kata suster, HB aku sendiri udah rendah. Tapi aku nggak peduli. Aku lebih milih lemes daripada lihat anak aku kehilangan kesempatan hidup. Waktu darah aku diambil, kepala aku pusing, badan lemes, tapi aku tetap paksa berdiri di samping ranjang Aira. Pegang tangannya, bisikin doa. Kadang aku mikir, mungkin orang lain bakal bilang aku bodoh, terlalu maksa. Tapi mana ada ibu yang tega diem aja lihat anaknya kesakitan. Setiap kali Aira kesakitan abis kemoterapi, muntah-muntah, atau badannya panas tinggi, aku rasanya ikut mati pelan-pelan. Kadang tengah malam aku keluar kamar, duduk di tangga belakang rumah sakit, liatin lampu kota dari kejauhan. Nangis sendirian sambil bisik, ya Allah, kuatkan saya, rasanya pengen nyerah, tapi tiap dengar suara Aira manggil pelan, ibu, hati aku langsung luluh. Kayak ada energi ajaib yang bikin aku kuat lagi. Suster-suster di rumah sakit sampai hafal sama aku. Mereka suka heran, kok aku bisa terus tegar, padahal kondisi aku juga makin kurus, muka pucat, mata cekung. Aku cuma senyum dan jawab, karena saya cuma punya dia. Aku nggak peduli harus tidur di kursi, makan sisa, atau nggak mandi 2 hari. Yang penting anak aku tetap hidup. Dan setiap kali Aira bilang, ibu, jangan tinggalin Aira ya, aku makin yakin, aku nggak boleh lemah. Dia butuh aku, dan aku harus terus ada buat dia, apapun yang terjadi. Nggak kerasa, setahun lebih aku habiskan waktu di rumah sakit bareng Aira. Rasanya kayak mimpi buruk panjang yang nggak kunjung selesai. Tapi aku juga belajar, ternyata hati manusia bisa jauh lebih kuat dari yang kita kira. Aku bisa ngelewatin semua hari berat itu, hari-hari di mana aku harus nahan lapar, nahan takut, nahan sakit di hati tiap kali lihat Aira muntah, kejang, atau lemas kayak nggak bernyawa. Dan selama itu juga, aku makin dekat sama Tuhan. Doa aku nggak pernah putus. Kadang aku cuma duduk di musola rumah sakit, nggak bilang apa-apa, cuma nangis. Tapi entah kenapa, hati aku selalu lega tiap abis itu. Aku percaya, sekecil apapun doa seorang ibu, pasti sampai ke langit. Dan bener aja. Suatu siang, waktu aku lagi duduk di kursi samping ranjang Aira, dokter datang sambil bawa map hasil pemeriksaan terakhir. Aku langsung deg-degan. Jujur, selama setahun ini aku selalu takut setiap dokter manggil. Takut dengar kabar buruk. Tapi kali ini wajah dokter itu beda. Dia senyum kecil. Bu Ratna, boleh sebentar? Aku bangkit, tangan gemeteran. Aku peluk boneka kelinci lusuh itu. Begitu aku duduk, dokter buka map, nunjukin hasil lab. Bu, alhamdulillah, hasil terakhir ini nunjukin kalau sel kanker Aira udah nggak aktif. Dia dinyatakan sembuh. Aku bengong. Sumpah, kayak nggak percaya. Aku langsung nutup mulut, air mata ngalir deras. Badan aku gemeteran. Aku peluk dokter itu, sambil nangis kejer.
Rasanya kayak baru dapet hidup aku balik. Aku langsung lari ke kamar Aira, peluk anak itu erat-erat. Nak, kamu sembuh, sayang, kamu sembuh. Aira buka mata, senyum tipis. Beneran, Bu. Suaranya pelan. Aku angguk, air mata tumpah. Iya, nak, kamu hebat, kamu kuat, kamu udah menang lawan penyakit itu. Suster-suster yang biasa jagain Aira juga ikut nangis. Semua orang di ruangan itu kayak lega. Ada yang peluk aku, ada yang ngelus punggung aku. Hari itu jadi hari paling bahagia buat aku. Kayak pelangi yang akhirnya muncul abis badai gede. Aku nggak peduli sama badan aku yang makin kurus, wajah pucat, atau harta benda yang udah habis. Semua itu nggak ada artinya dibanding nyawa Aira. Sekarang Aira udah mulai bisa duduk, udah bisa senyum lebar, rambutnya mulai numbuh meski masih tipis. Dia mulai minta jajan, minta dibeliin buku gambar, minta diceritain dongeng sebelum tidur. Rumah sakit nggak lagi jadi tempat penuh tangis buat aku. Sekarang tempat itu jadi saksi kalau doa seorang ibu emang luar biasa. Aku janji, aku bakal jagain Aira lebih baik. Aku bakal kasih dia hidup yang layak, sekolah yang bagus, dan semua yang dia pengen selama aku masih dikasih napas. Karena Aira bukan cuma anak buat aku. Dia alasan aku bertahan, alasan aku hidup, alasan aku ngelawan dunia. Dan pelangi itu beneran indah waktu kamu bisa ngelewatin badai paling gelap sekalipun.